Seperti yang sudah Anda lihat tadi pemirsa, keluar instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan ketiga. Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Mungkin saya bisa bacakan poinnya mengenai tempat ibadah. Dalam aturan tersebut disampaikan mengenai adanya perubahan bunyi pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 yang semula ini berbunyi tempat ibadah, kemudian meliputi masjid, musola, gereja, pura, vihara, kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Nah, ini kemudian mengalami perubahan, diubah menjadi huruf G, tempat ibadah, yaitu tadi sudah disebutkan masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Kami sudah mencoba menghubungi dari pihak pemerintah, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri, untuk bisa menjelaskan sebenarnya apa makna secara tersurat dari perubahan ini. Karena tadi kita sudah lihat ada 2 pasal ini yang saling menjelaskan, tapi kita belum bisa mendapatkan kejelasan lebih lanjut ataupun perwakilan dari pihak pemerintah yang bisa menjelaskan sebenarnya perubahan ini. Nah, ini kita lihat tempat ibadah lainnya tidak ditutup, namun pemerintah meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ibadah berjamaah selama penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan ibadah di rumah. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini, apa sebenarnya pandangan dari pihak pengamat kesehatan dan juga jika masjid ini dibuka, lalu protokol kesehatan seperti apa yang harus diterapkan. Sudah bergabung bersama kita para narasumber. Sudah hadir Dr. Yusuf Kristianto selaku ahli kesehatan masyarakat, sudah bersama saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Yusuf. Waalaikumsalam Mbak, salam sehat. Sehat selalu. Dan juga kita sudah terhubung dengan Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Bagaimana kabar Pak Yai saat ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat, sudah kembali pulih dan normal kembali. Senang sekali melihat Pak Yai bisa sehat, termasuk penyintas corona. Nanti kita mungkin bisa dengarkan ceritanya Pak Yai. Tapi sebelum nanti kita dengarkan bagaimana sebenarnya memaknai perubahan ini, mungkin Dr. Yusuf juga bisa jelaskan atau berikan pandangannya. Bagaimana melihat perubahan ini? Ya, perubahan ini kita harus pandang secara positif karena kenapa? Karena pada saat sekarang ini virus Delta, varian Delta itu sangat tinggi penularannya. 1:8, eksponensialnya bukan lagi 110, 19, tapi langsung jadi 18, kemudian 64. Dan kita bisa melihat bagaimana di kantor dan di keluarga kita, dan kita sering mendengar tetangga kita kena, dan biasanya seperti Prof. Yubar katakan, ketika satu keluarga kena, biasanya semua akan ikut terpapar. Jadi itu sangat berisiko. Oleh karena itu kita memang harus sangat waspada dengan varian penularan saat ini. Kira-kira itu. Ya, Pak Kiai, ini mungkin juga bisa dibantu untuk menerjemahkan perubahan ini kepada masyarakat. Karena masyarakat juga bingung karena masjid ataupun tempat ibadah lainnya tidak ditutup. Tapi masyarakat tetap disarankan oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah dari rumah saja. Begitu, bagaimana Pak Kiai? Ya, memang di instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 dan nomor 16 itu menyebutkan bahwa rumah ibadah itu ditutup ya, masjid, gereja, vihara, pura itu ditutup. Jadi kata-kata ditutup itu berarti kan tidak difungsikan sama sekali. Artinya membuka pintu pun nggak boleh. Azan pun bagi kami masjid berarti tidak boleh. Ya, aktivitas di masjid pun tidak boleh. Itu artinya kan ditutup. Nah, sementara instruksi Menteri Dalam Negeri yang nomor 19 itu menyebutkan bahwa rumah ibadah itu tidak ditutup lagi, tapi berupa apa? Disebutkan hanya saja difungsikan sebagai tempat ibadah, tidak mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM. Artinya di instruksi ini menyebutkan bahwa kita boleh memfungsikan masjid, karena masjid tidak hanya berjamaah saja, ya bisa fungsi sebagai syiar seperti azan, bisa tarhim, bisa edukasi menyampaikan pengumuman-pengumuman kepada masyarakat tentang kematian,
tentang bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan, bagaimana menginformasikan kesembuhan, cara bagaimana isoman, itu bisa dilakukan dari masjid, termasuk juga bisa solidaritas sosial, seperti dana-dana infak dan sedekah. Jangan hanya masjid dihitung saja, saldonya sudah jutaan atau ratusan juta, tapi berikan kepada jamaah yang membutuhkan. Bahkan mungkin yang isoman bisa disiapkan makannya oleh masjid. Sehingga fungsi masjid itu sebagai fungsi syiar, fungsi solidaritas, fungsi koaktivitas, bahkan fungsi sosial itu bisa dimaksimalkan pada saat pandemi ini. Bahkan saya berpikir yang awalnya masjid pada saat ditutup sebagai tempat yang diawasi, sebagai objek, sebagai maf'ul, dijadikan kebaliknya sebagai subjek, sebagai fa'il, di mana masjid difungsikan sebagai pengontrol edukasi dan juga bisa menjadikan masjid itu adalah pusat untuk menangkal dan bagaimana kita melawan dari pandemi ini. Kalau bahasa sederhananya yang saya sering sampaikan, bagaimana kalau kesehatan fisik ini ada puskesmas di masing-masing tempat kita, begitu juga kesehatan batin dan mental itu ada masjid. Jadi jangan dikira bahwa fisik itu hanya bisa melawan untuk penyakit, tapi mental itu lebih. Bahkan dalam beberapa penelitian di atas 60% itu orang yang terkena penyakit karena persoalan kejiwaan, psikologisnya bukan fisikisnya. Inilah yang menurut saya yang bisa dimaknai dari perubahan itu menjadi bagaimana masjid menjadi kontrol, menjadi edukasi, dan memaksimalkan nanti menjadi posko-posko untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Baik, tapi Pak Kiai mungkin juga ini bisa menimbulkan kerancuan, kebingungan di kalangan masyarakat. Karena masyarakat berpikir, loh masjidnya dibuka, artinya sudah seharusnya kita juga bisa sholat berjamaah di sana. Bahkan juga sudah berkumandang azan dari masjid tersebut Pak Kiai. Untuk bisa menghindarkan masyarakat dari kebingungan ini bagaimana Pak Kiai? Ya, kita kembali pada fatwa Majelis Ulama yang berwenang untuk memberikan makna terhadap keagamaan kan dari MUI. Oleh karena itu MUI sudah mengeluarkan fatwanya di tahun 2000 pada fatwa nomor 14, nomor 18, dan kami sekarang mengeluarkan tausiah tanggal 2 Juli yang lalu nomor 1440 bagaimana kita cara beribadah. Artinya masjid itu di area merah, kalau kita sudah asesmen level 4, ya janganlah mengadakan kerumunan. Kalau cuma azan, ada orang numpang masyarakat sholat secara physical distancing dan itu tidak ada gejalanya, ya silahkan. Jangan berkerumun, tapi jangan sampai terjadi kerumunan banyak. Pemerintah melarang Jumatan, ikuti saja, jangan ikuti Jumatan. Kita sholat di rumah, termasuk juga Idul Adha di rumah di area yang merah, yang zonanya masih rawan untuk penularan kepada yang lain. Tapi di area yang hijau, yang masih dalam keadaan aman, ya silahkan sholat Jumat dan sholat Idul Adha dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi sebenarnya tetap ketentuan berlaku, artinya apa? Kita pada tujuan utamanya, maqsadul a'zam dari pembatasan itu adalah menghindari kerumunan, karena dengan kerumunan itu memudahkan untuk menularkan pada kita. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Kristanto kepada kita, satu kena itu sekarang varian baru itu mudah menyebar. Pengalaman saya ini kan kemarin dari Jawa Timur yang kenanya itu mungkin perjalanan kita dalam waktu yang lama, kemudian badan saya kurang fit ya, kurang maksimal, akhirnya terkena. Nah saya rapat dengan asatid di pesantren saya, sebagian itu kena, itu sebelum saya tes ya, setelah tes COVID saya ternyata positif, saya langsung isolasi ke tempat yang jauh dari pesantren saya. Tapi udah menular ini, dan anak saya kena ya, juga begitu, yang lain kena gitu loh. Jadi mudah sekali menular. Alhamdulillah baru kemarin anak saya dinyatakan negatif. Baik. Jadi memang kita berhati-hati untuk memberantas penularan pandemi ini. Baik Pak Kiai, nanti kita kajikan lagi dan juga Dr. Yusuf nanti sebenarnya bagaimana kemudian protokol kesehatan yang harus diterapkan karena saat ini juga varian virusnya juga baru begitu kan. Masyarakat juga harus lebih waspada. Kita akan bahas nanti dokter setelah jeda berikut ini. Oke.